Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tito Fernando, mahasiswa Teknik Informatika Winsus Riau, akan menjelaskan salah satu materi di mata kuliah Machine Learning, yaitu Support Vector Machine atau SVM. Support Vector Machine atau SVM pertama kali dipresentasikan di Annual Workshop on Convolutional Learning Theory oleh Buzzard, Guyon, dan Vebnik. Konsep dari SVM adalah mencari hyperplane terbaik dengan cara memaksimalkan margin yang merupakan jarak pemisah antara kelas data. SVM mampu bekerja pada dataset yang berdimensi tinggi dengan menggunakan kernel trick. SVM hanya menggunakan beberapa titik data terpilih yang berkontribusi atau support vector untuk membentuk model yang akan digunakan dalam proses klasifikasi. Metode SVM ini salah satu metode terbaik untuk klasifikasi. Adapun jenis kernel pada SVM yaitu ada linear, ada polynomial of degree D, polynomial of degree up to D, Gaussian RBF, sigmoid, inverse multi-quadratic, dan additive. Kernel linear digunakan ketika data yang akan diklasifikasi dapat terpisah dengan sebuah garis atau hyperplane. Sedangkan kernel non-linear, yaitu kernel dari nomor 2 hingga nomor 6, digunakan ketika data hanya dapat dipisahkan dengan garis lengkung atau sebuah bidang pada ruang dimensi tinggi. SVM memerlukan proses pelatihan dengan menyimpan hasil support vector yang didapatkan untuk digunakan kembali pada saat proses prediksi atau testing. SVM selalu memberikan model yang sama dan solusi yang sama dengan margin maksimal. SVM dapat memisahkan data yang distribusi kelasnya bersifat linear maupun non-linear. SVM tidak dipengaruhi oleh dimensi data yang tinggi sehingga tidak ada proses reduksi dimensi di dalamnya. Memori yang digunakan dalam SVM dipengaruhi oleh banyaknya data, bukan besarnya dimensi data. Adapun tahapan dalam metode SVM yang pertama yaitu visualisasi data. Di sini kita akan mengubah data ke dalam bentuk garis bilangan. Yang kedua, minimalisir nilai margin, mencari persamaan hyperline, visualisasi hyperline, melakukan pengujian data, dan melakukan klasifikasi. Di sini ada sebuah contoh studi kasus, di mana di sini terdapat 4 data dan masing-masing memiliki nilai X1, X2, lalu ada kelas atau Y, dan support vector. Di sini yang pertama kita akan mencoba menentukan hyperplane-nya. Yang pertama yaitu visualisasi data. Di sini kita akan mengubah data ke dalam bentuk garis bilangan. Misalnya di sini nilai X1 adalah 1 dan nilai X2 adalah 1, maka ia masuk ke kelas plus 1. Jika nilai X1 sama dengan 1 dan nilai X2 sama dengan min 1, maka ia masuk ke kelas min 1. Jika nilai X1 adalah min 1 dan nilai X2 adalah 1, maka ia masuk ke kelas min 1. Sedangkan apabila nilai X1 sama dengan min 1 dan nilai X2 sama dengan min 1, maka ia akan masuk ke kelas min 1. Di sini kelas min 1 digambarkan ke dalam bentuk wajik yang berwarna biru muda, sedangkan kelas plus 1 digambarkan ke dalam bentuk persegi berwarna biru. Karena ada dua fitur, X1 dan X2, maka W juga akan memiliki dua fitur, yaitu W1 dan W2. Formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meminimalkan nilai, kita menggunakan rumus setengah W kuadrat sama dengan setengah W1 kuadrat ditambah W2 kuadrat. Dengan syarat, YI, W dikali XI tambah B besar sama dengan 1, YI, W1 dikali X1 ditambah W2 kali X2 tambah B besar sama dengan 1.
di mana nilai I adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini kita akan coba perhitungannya. Kita akan gunakan rumus Y1, W1 dikali X1 tambah W2 dikali X2 tambah B besar sama dengan 1. Nah, di sini kita akan masukkan nilai pada data pertama. 1, W1 dikali X1, nilai X1 adalah 1, ditambah W2 dikali X2, nilai X2 adalah 1, ditambah B, besar sama dengan 1. Maka dapatkan hasil akhir W1 ditambah W2 ditambah B besar sama dengan 1. Begitu juga untuk data kedua, ketiga, dan keempat. Kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus atau syarat yang telah ada. Lalu, langkah selanjutnya kita akan jumlahkan persamaannya. Di sini kita akan menjumlahkan persamaan 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3. Nah, di sini cara menjumlahkannya juga sederhana. Misalnya persamaan 1 dan 2, berarti di sini W1 ditambah min W1, maka nilai W1 habis. W2 ditambah W2, maka menjadi 2W2. 1. B ditambah min B, maka nilai B habis. Lalu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka didapat persamaan 2W2 sama dengan 2, W2 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu kita akan menjumlahkan persamaan 1 dan 3. W1 ditambah W1, maka menjadi 2W1. W2 ditambah min W2, maka nilai W2 habis. B ditambah min B, nilai B habis. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka 2W1 sama dengan 2, W1 sama dengan 1. Untuk persamaan 2 dan 3, min W1 ditambah W1, maka nilai W1 habis. W2 ditambah min W2, nilai W2 habis. Min B ditambah min B, maka menjadi min 2B. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka min 2B sama dengan 2, B sama dengan min 1. Sehingga kita mendapatkan persamaan hyperline W1x1 ditambah W2x2 ditambah B sama dengan 0. Lalu kita akan masukkan di sini nilai W1 tadi 1, maka menjadi X1, nilai W2 juga 1, maka menjadi X2, nilai B adalah min 1, sehingga didapatkan persamaan X1 ditambah X2 dikurang 1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1 dikurang X1. Selanjutnya kita akan coba untuk mengklasifikasikan menggunakan persamaan hyperline yang telah kita dapatkan tadi. Persamaan yang kita dapatkan adalah fx sama dengan x1 ditambah x2 kurang 1. Nah, di sini kelas sama dengan sin dari nilai fx. Maka untuk mengklasifikasikannya kita masukkan nilai data uji x1 dan x2 ke dalam rumus. Jadi misalnya untuk data pertama, karena rumusnya adalah sin x1 ditambah x2 dikurang 1, maka di sini sin dari 1 ditambah 5 dikurang 1 sama dengan plus 1. Untuk data kedua, sin dari min 1 ditambah 4 dikurang 1 sama dengan plus 1. Sin dari nilai 0 ditambah 7 dikurang 1 sama dengan plus 1. Sin dari min 9 ditambah 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Sin dari 2 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan min 1. Nah, dari percobaan ini kita menemukan bahwa yang termasuk ke dalam kelas plus 1 ada 3 data, yaitu data 1, 2, dan 3. Sedangkan yang masuk ke dalam kelas min 1 ada 2 data, yaitu data keempat dan kelima.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.